Shalom semua, balik lagi baca kebijaksanaan Salomo yang ke-14. Ada lain orang yang hendak berlayar dan mau mengarungi gelombang yang menggelora. Ia berseru kepada sepotong kayu yang lebih rapuh daripada perahu yang membawanya. Kayaknya masih nyambung yang ke-13 ya, mungkin ya, karena saya juga nggak tahu nih. Kan baru baca pertama ini yang ayat 1 juga, saya juga belum baca semua. Yang kebijaksanaan Salomo 13 kan tentang berhala palsu ya, yang dari kayu yang nggak bisa ngapa-ngapain, harus digotong-gotong ya, nggak hidup lah, dan disebut orang tolol yang menyembah berhala seperti itu. Sebab perahu itu telah direncanakan oleh nafsu akan keuntungan dan dibuat oleh seorang ahli dengan kejuruannya. Tetapi yang mengemudikan ialah perintahmu, ya Bapa, oleh karena Engkau telah membuka jalan di tengah laut dan lorong yang aman sentosa di tengah-tengah gelombang. Oh, kayaknya bukan tentang berhala lagi nih kayaknya. Dalam pada itu engkau pun menunjukkan bahwa engkau dapat menyelamatkan dari apapun, sehingga malahan tanpa kepandaian orang boleh naik kapal. Memang engkau tidak menghendaki bahwa buatan kebijaksanaanmu tidak berhasil. Itulah sebabnya maka orang mempercayakan hidupnya kepada kayu yang amat hina dan dengan rakit melintasi gelombang yang berkecambuk sampai mereka selamat. Sebab di zaman azali, ketika para raksasa yang congkak tewas, maka harapan dunia berlindung di atas rakit. Dan setelah kau kemudikan dengan tanganmu, ditinggalkannya bakal keturunan bagi masa depan. Berbicara Nuh gitu atau gimana? Tapi ini rakit sih. Sebab diberkatilah kayu yang dengannya kebenaran terlaksana, tetapi terkutuklah berhala buatan tangan beserta pembuatnya. Oleh karena yang terakhir ini membuatnya, sedangkan yang pertama itu fana tetapi disebut Allah. Oh, ternyata emang masih seputar berhala ternyata. Sebab sama-sama dibenci oleh Allah, baik orang fasik maupun hasil kefasikannya. Dan bersama dengan pembuat buatannya pun akan dihukum. Maka itu segala berhala bangsa lain akan dijatuhi hukuman pula, karena telah menjadi suatu kekejian di antara ciptaan Allah, suatu batu sandungan bagi diri manusia, dan suatu perangkap bagi kaki semua orang yang bodoh. Sebab permulaan persundalan ialah penemuan berhala, dan pendapatannya merupakan pembusukan kehidupan. Memang berhala tidak ada sejak awal mula dan tidak pula akan ada untuk selama-lamanya. Karena angan-angan manusia, maka berhala tampil di dunia, dan oleh karena itu kesudahan segera direncanakan baginya. Ada seorang bapa yang dimakan kesedihan yang belum waktunya, lalu membuat patung anaknya yang terenggut nyawanya sebelum saatnya. Maka seorang manusia yang dulu fana kini dihormatinya sebagai Allah, dan kepada bawahan-bawahannya pun diperintahkan untuk mengadakan kebaktian dan upacara. Kemudian ada kebiasaan fasik yang lama-kelamaan bertambah kuat itu dipenuhi sebagai undang-undang. Dan atas perintah penguasa-penguasa, patung-patung pahatan disembah. Oleh karena penguasa-penguasa itu tidak dapat dihormati orang dengan berhadapan muka karena jauh sekali tempat tinggalnya, maka wajah yang jauh itu dibayangkan mereka, lalu dibuatnya gambar yang nyata dari raja yang dihormati itu untuk merayu yang tak hadir itu seolah-olah hadir juga. Selanjutnya gila hormat seniman mendorong bahkan orang yang tidak mengenal dia untuk memperkembangkan pemujaannya itu.
Sebab seniman ingin cepat-cepat mendapat hati raja, dan karena itulah dengan bakat seninya memperbesar kesamaannya sampai yang seindah-indahnya. Tetapi rakyat terpikat oleh kemolekan buatan itu, kini menganggap patut dipuja yang tadinya dihormat sebagai manusia saja. Dan ini menjadi perangkap bagi kehidupan, bahwasannya orang yang tertekan karena malapetaka ataupun karena kekuasaan penguasa memberikan nama yang tak bersekutu kepada batu dan kayu. Selanjutnya, belum lagi cukup bagi mereka bahwa tersesat pengetahuannya tentang Allah, tetapi sementara hidup dalam pergulatan hebat dari kejahilannya itu, mereka malahan sampai menyebut perdamaian akan malapetaka sebesar itu. Sebab apakah mereka melakukan tabisan-tabisan yang disertai pembunuhan kanak-kanak ataupun upacara-upacara gaib yang serba rahasia, atau jamuan-jamuan yang kegila-gilaan dengan adat kebiasaan yang ganjil. Sudah barang tentu mereka tidak memelihara lagi kesucian kehidupan dan perkawinan, melainkan saling membunuh dengan curang atau menyusahkan dengan zina. Di mana-mana bersimaharajalela darah dan pembunuhan, pencurian dan tipu daya, kebusukan, pencederaan, huru hara dan sumpah dusta, penggangguan orang-orang yang baik, lupa akan jasa orang lain, pencemaran jiwa, percabulan melawan kodrat alam, kebobrokan perkawinan, zina dan menjangak. Sebab pemujaan Allah-Allah yang hampa adalah awal, sebab dan akhir segala kejahatan. Para pemujanya bermata gelap dalam kesuka-sukaannya, atau meramalkan kebohongan belaka, hidup secara fasik atau mengangkat sumpah dusta. Karena mereka percaya kepada berhala yang tidak bernyawa, maka mereka tidak menyangka bahwa akan dihukum karena sumpah dusta. Akan tetapi karena kedua hal ini mereka akan ditimpa hukuman yang adil, yaitu bahwa salahlah pikiran mereka tentang Allah karena mereka melekat kepada berhala, dan bahwa mereka dalam kebohongan bersumpah dusta dengan menghina kesucian akibat kepintarannya yang busuk. Sebab bukannya kekuasaan berhala yang diberi sumpah, melainkan hukuman atas orang yang melakukan dosa. Itulah yang selalu menimpa pelanggaran kaum fasik. Oke. Jadi ternyata masih tetap seputar berhala. Dan ya itu. Kebodohan mereka ya tentang berhala. Ya, no comment, nggak bisa berkata-kata ya gimana ya. Ada aja orang yang menyembah berhala daripada Tuhan. Ini mah ya dalam tanda kutip mungkin ya. Ya kalau Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar aja, dalam kutip tidak menolong gitu. Ya, apalagi kayu yang nggak bisa apa-apa. Tapi ya mungkin kayu itu sudah istilahnya ya dimasuki iblis, jadi dengan tanpa sadar kita itu menyembah iblis ya, karena iblis disembah ya dia bisa memberikan kekayaan kepada orang aneh itu, dan karenanya ya karena iblis disembah dan dia senang, dia memberikan kekayaan, ya jadinya terlihat memang menyembah berhala itu lebih worth it daripada menyembah Tuhan. Ya ya mungkin awalnya sih ya having fun, tapi ya
nanti bagaimana dengan penghakiman? Ya, mungkin juga terakhir, ya Tuhan bisa memberikan mujizatnya dengan memberikan berkat-berkat yang berlimpah daripada yang bisa diberikan iblis kepada kita. Ya, mungkin itulah. Oke, sekian dulu teman-teman. Kita kembali lagi. Kita ketemu lagi besok ya. Tuhan Yesus memberkati.